Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andeswani Ahmadidon MM selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Anita Ristianingrum MSI selaku dosen penguji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Lufi dengan NIM J3J118155, mahasiswa program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang akhir saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Chicken Nugget di PTS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Latar belakang dari ide pengembangan bisnis ini yaitu salah satu subsektor agribisnis adalah agribisnis bidang peternakan. Ruang lingkup agribisnis mencangkup subsistem hulu, budidaya, dan hilir. PTS Putra Sinergi Perdana merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang bergerak pada bidang peternakan berupa rumah potong ayam. Produk yang dihasilkan yaitu ayam potong segar berupa karkas, brankas, karkas potong, dan jeroan. Untuk kapasitas produksi rumah potong ayam PTS Putra Sinergi Perdana ini yaitu 2 ton untuk 1 kali produksi. Berikut data produksi rumah potong ayam pada bulan Maret dan April tahun 2021. Tabel menunjukkan adanya peningkatan produksi ayam potong antara bulan Maret dan April pada rumah potong ayam sebesar 501 kg atau meningkat sebesar 1,3%. Peningkatan produksi ayam potong ini tidak disertai dengan meningkatnya penjualan ayam potong pada toko retail CH maupun CH Pusat, yang mengakibatkan stok daging ayam pada cold storage bertambah. Kurangnya penanganan pada kelebihan stok ayam potong ini mengakibatkan daging ayam memiliki penampilan yang kurang menarik, seperti berwarna kehijauan. Daging ayam yang memiliki penampilan yang kurang menarik ini sulit untuk dijual kembali karena kurang diminati oleh konsumen. Akibatnya, daging ayam yang tidak terjual menjadi afkir. Stok ayam potong yang paling banyak adalah bagian paha, yaitu sebesar 699 kg pada bulan April tahun 2021. Salah satu cara untuk mengurangi kelebihan stok ayam potong yaitu mengolahnya menjadi produk turunan yang memiliki daya simpan yang lebih panjang. Salah satu produk yang dijual pada toko retail CH yaitu produk frozen food. Produk frozen food yang dijual yaitu nugget, bakso, karage, wings, dan sosis. Saat ini, produk frozen food berasal dari supplier luar. Data menunjukkan adanya permintaan produk frozen food pada toko retail CH. Terjadi peningkatan permintaan produk frozen food pada bulan Maret dan April. Hal ini dapat dijadikan peluang pasar bagi perusahaan. Data permintaan frozen food tersebut digunakan sebagai alternatif pemilihan produk yang akan diproduksi. Berdasarkan data, produk chicken nugget merupakan produk frozen food yang paling diminati. Pengembangan produk menjadi chicken nugget ini bertujuan untuk mengurangi ruang penyimpanan, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperpanjang daya simpan produk. Tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada PTS Putra Sinergi Perdana. Yang kedua, menyusun ide pengembangan bisnis berupa perencanaan pendirian unit bisnis chicken nugget berdasarkan aspek pemasaran, produksi, organisasi manajemen, sumber daya manusia, kolaborasi, dan finansial. Selanjutnya, metode kajian. Yang pertama, lokasi praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan di PTS Putra Sinergi Perdana yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 125, Kelurahan Awi Larangan, Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilakukan selama 3 bulan, sejak tanggal 1 Februari tahun 2021 hingga tanggal 24 April tahun 2021. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang disajikan terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan diskusi langsung kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan pengamatan. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber catatan atau data acuan yang telah dikaji oleh pihak lain. Yang ketiga, metode kajian. Untuk metode kajian yang digunakan yaitu ada analisis SWOT sebagai strategi untuk penentuan ide pengembangan bisnis. Yang selanjutnya, metode kualitatif dan metode kuantitatif digunakan untuk menjabarkan pada ide pengembangan bisnis. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. Pada tahun 1984, Bapak Haji Dudung Dulajid mendirikan AS Putra dengan mendirikan peternakan ayam petelur sebanyak 500 ekor. Lalu, pada tahun 1997, menambah ayam broiler sebagai unit bisnis. Lalu pada tahun 2007, AS Putra mendirikan rumah potong ayam, namun masih berbentuk sederhana dan kurang optimal.
Lalu pada tahun 2016, PT AS Putra Internal Farm yang merupakan unit perusahaan on-farm mengganti sistem kandang dari semula berbentuk open house menjadi closed house. Lalu pada tahun 2020, didirikan PT AS Putra Sinergi Perdana yang dalam operasionalnya memproduksi ayam potong segar. Yang kedua, organisasi dan manajemen. Struktur yang diterapkan oleh perusahaan saling terkait dalam setiap bidang yang dijalankan. PT AS Putra Sinergi Perdana dipimpin oleh 3 direktur, yaitu Direktur Utama, Direktur Business and Development, dan Direktur Operasional, yang membawahi manajer operasional sebagai pengelola kegiatan unit bisnis, lalu membawahi bagian Business and Development dan Operasional. Yang ketiga, sumber daya perusahaan, yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisik terdiri dari lahan, bangunan, peralatan kantor, dan peralatan operasional. Untuk sumber daya manusia, PT AS Putra Sinergi Perdana memiliki tenaga kerja sebanyak 53 orang, yang terbagi menjadi bagian kantor dan bagian operasional. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan berasal dari modal pemilik, yaitu sebesar 2,5 miliar yang digunakan pada awal pembangunan perusahaan. Yang terakhir, unit bisnis. Penjualan ayam potong dan telur ayam grade A adalah unit bisnis utama di PT AS Putra Sinergi Perdana. Kegiatan unit bisnis ini terdiri dari pengadaan input, proses produksi, dan proses pemasaran. Pengadaan input dilakukan untuk menyiapkan input produksi sebelum memulai kegiatan unit bisnis. Selanjutnya, proses produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan PT AS Putra Sinergi Perdana menghasilkan output berupa ayam potong. PT AS Putra Sinergi Perdana telah memiliki jadwal produksi yang sudah teratur. Selanjutnya, mekanisme pemasaran. Pemasaran yang dilakukan PT AS Putra Sinergi Perdana dengan cara melakukan strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran 4P. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis pada kajian pengembangan bisnis ini didapatkan berdasarkan analisis SWOT, berupa salah satu strategi alternatif, yaitu weakness opportunity, dengan hasil skor 2,66. PT AS Putra Sinergi Perdana pada faktor internal memiliki beberapa kelemahan, di antaranya 1. Kurang adanya penanganan pada kelebihan produksi daging ayam. 2. Penjualan ayam potong tidak stabil. 3. Keterlambatan ketersediaan produk oleh supplier. Dan PT AS Putra Sinergi Perdana memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan pada faktor eksternal. Yang pertama, adanya peraturan pemerintah yang mengatur pendirian RPA dan pengolahan daging ayam. Yang kedua, adanya teknologi dapat menunjang kegiatan bisnis. Yang ketiga, masyarakat membutuhkan makanan yang praktis dan bergizi. Yang keempat, adanya tren penggunaan daging ayam sebagai bahan baku olahan. Yang kelima, adanya konsumen potensial di wilayah toko. Dan yang keenam, memiliki pelanggan tetap. Menghasilkan ide pengembangan bisnis, yaitu pendirian unit bisnis pengolahan chicken nugget di PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Untuk selanjutnya dilakukan perencanaan bisnis yang terdiri dari analisis finansial dan non-finansial. Yang pertama, perencanaan produk. Produk yang diproduksi adalah chicken nugget dengan merek dagang CH Chicken Nugget. Nama CH diambil dari toko retail perusahaan. Hal ini dilakukan agar produk mudah dikenali sekaligus bentuk branding perusahaan. Berdasarkan ukuran kemasan, produk terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kemasan 250 gram dan 500 gram. Bahan baku utama yang digunakan yaitu daging ayam bagian paha dan dada tanpa tulang. Bahan baku lainnya yaitu telur, tepung terigu, bumbu-bumbuan, dan rempah-rempah. Kemasan menggunakan plastik frozen food khusus yang telah di-print sebelumnya. Berikut desain kemasan CH Chicken Nugget. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis permintaan. Analisis permintaan chicken nugget didapatkan berdasarkan data penjualan produk frozen food di toko CH. Hal ini dilakukan untuk melihat penjualan produk frozen food yang dapat dijadikan peluang pasar untuk penjualan produk CH Chicken Nugget. Pada tabel menunjukkan jumlah permintaan terhadap produk frozen food di toko CH. Produk yang paling diminati yaitu chicken nugget yang terdiri dari nugget original, nugget bentuk, dan nugget stick. Total permintaan produk chicken nugget pada bulan Februari sejumlah 988 bungkus dan pada bulan Maret sejumlah 1.390 bungkus. Pada permintaan chicken nugget terjadi peningkatan sebesar 41%. Hal ini akan dimanfaatkan sebagai peluang pasar untuk produk yang akan diproduksi oleh PT AS Putra Sinergi Perdana. Produk CH Chicken Nugget akan dipasarkan melalui toko CH. Kemudian produk akan menggantikan produk chicken nugget yang semula berasal dari supplier. Jumlah produksi akan dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah kelebihan stok daging ayam pada perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan baku utama. Yang kedua, analisis pesaing.
Analisis pesaing yang dilakukan PTS Putra Sinergi Perdana bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki pesaing dalam menyediakan produknya di pasar. Berdasarkan hasil survei, di sekitar Kabupaten Kuningan belum ditemui produsen yang memproduksi chicken nugget. Namun, terdapat beberapa toko frozen food di wilayah sekitar toko yang menyediakan produk chicken nugget. Dari hasil analisis, didapatkan 4 pesaing. Yang pertama, Prima Fresh Mart, yang kedua, Faris Frozen Food, yang ketiga, Lariska Frozen Food, dan yang keempat, Berkah Frozen Food. Selanjutnya, strategi pemasaran STP. Segmenting. Segmentasi pada aspek demografis, yaitu berdasarkan usia dari mulai anak-anak hingga dewasa. Untuk laki-laki dan perempuan, memiliki pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pegawai, dan wira swasta. Untuk segmentasi pada aspek psikografis, yaitu menyasar masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Selanjutnya, targeting. Target pasar yang menjadi sasaran utama untuk pemasaran CH Chicken Nugget yaitu masyarakat wilayah toko, khususnya ibu rumah tangga. Dari hasil survei lapangan, konsumen pada toko CH yang membeli Chicken Nugget mayoritas adalah ibu rumah tangga, dengan alasan karena Chicken Nugget adalah produk yang praktis. Selanjutnya, positioning. Posisi produk Chicken Nugget yang diproduksi PTS Putra Sinergi Perdana adalah Chicken Nugget yang berkualitas, sehat, praktis, dan terjangkau. Produk CH Chicken Nugget memiliki tagline, "Aku suka nugget, CH, kamu juga." Selanjutnya, bauran pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan oleh PTS Putra Sinergi Perdana merupakan produk olahan daging ayam berupa Chicken Nugget. Selanjutnya, price. Harga jual yang ditetapkan pada produk Chicken Nugget adalah 12.000 untuk kemasan 250 gram dan 25.000 untuk kemasan 500 gram. Selanjutnya, place. CH Chicken Nugget akan dijual atau didistribusikan di toko CH, yaitu Gerai Awirarangan, Ciporang, Cilimus, Luragung, serta Warung Cikaso dan Alam Asri. Selanjutnya, promotion. Promosi produk akan dilakukan secara langsung di toko dan online dengan melakukan branding produk di media sosial, yaitu Instagram. Selanjutnya, perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi produksi. Lokasi produksi berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya, kapasitas produksi. Produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Produksi pada tahun pertama menggunakan daging ayam 25 kg untuk 1 kali produksi, menghasilkan 133 bungkus untuk kemasan 250 gram dan 68 bungkus untuk kemasan 500 gram. Produksi pada tahun kedua dan ketiga dinaikkan sebesar 40% dari tahun pertama. Dan produksi pada tahun keempat hingga tahun 10 naik sebesar 40% dari tahun kedua dan ketiga. Berikut rincian dari kapasitas produksi. Selanjutnya, bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk memproduksi chicken nugget adalah daging ayam tanpa tulang bagian paha dan bagian dada. Dalam proses pembuatan chicken nugget, selain bahan baku, ada juga bahan tambahan berupa bahan adonan dan bahan pelapisan luar. Berikut rincian bahan baku chicken nugget yang akan diproduksi. Selanjutnya, perencanaan produksi pada aspek teknologi. Pemilihan teknologi yang digunakan adalah ball cutter Vomac MMX QS620A, steamer 10, freezer, pencetak nugget SKU 4955, timbangan, bench sealer, kipas angin, dan peralatan memasak manual. Selanjutnya, layout produksi. Tata letak produksi disesuaikan dengan ukuran ruangan dan kebutuhan produksi. Ruangan produksi chicken nugget memiliki luas 300 meter persegi. Layout produksi chicken nugget dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, jadwal produksi. Produksi dilakukan setelah menerima orderan dari toko CH. Produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Pengiriman produksi ke toko dilakukan 1 hari setelah produksi. Hal ini dilakukan setelah nugget dibekukan selama 1 hari. Pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan milik perusahaan, lalu pada hari Sabtu dilakukan stok opnam. Hal ini dilakukan untuk menghitung persediaan produk dan bahan baku. Berikut rincian waktu kegiatan produksi yang dimulai pada pukul 5 pagi hingga 11 siang. Selanjutnya, proses produksi. Dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan adonan yang terdiri dari penggilingan daging ayam dan pencampuran bahan baku, kemudian pembuatan chicken nugget yang terdiri dari pencetakan adonan, pelapisan kulit luar, pengukusan adonan, lalu pendinginan. Selanjutnya, pengemasan. Selanjutnya, pembekuan dan penyimpanan pada cold storage.
Selanjutnya, perencanaan organisasi manajemen. Perencanaan organisasi dan manajemen yang dilakukan yaitu menambah unit bisnis chicken nugget pada struktur organisasi sebagai unit bisnis baru. Penambahan sumber daya manusia diperlukan pada kajian pengembangan bisnis ini guna mendukung kegiatan bisnis. Berikut struktur organisasi unit bisnis chicken nugget yang akan ditambahkan. Perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah kepala bagian, supervisor marketing, admin order, bookkeeper, koordinator produksi, dan operator produksi. Masing-masing jabatan telah ditentukan job specification dan job description. Untuk upah dan gaji menyesuaikan dengan job specification dan job description. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan PTS Putra Sinergi Perdana pada unit bisnis chicken nugget ini yaitu kolaborasi dengan produsen peralatan manufaktur sebagai pengadaan peralatan, pemasak bahan baku, serta balai pengujian mutu dan sertifikasi makanan. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Asumsi-asumsi digunakan pada perencanaan pengembangan bisnis ini. Yang pertama, umur bisnis pada pendirian unit bisnis chicken nugget selama 10 tahun. Modal yang digunakan merupakan modal sendiri, perhitungan biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus, produksi pada tahun pertama berlangsung selama 8 bulan dan tahun berikutnya 12 bulan, asumsi kegagalan produksi chicken nugget adalah 1%, tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 3,5%, pajak UMKM yaitu 0,5%, perhitungan gaji karyawan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional. Selanjutnya, perencanaan finansial. Perencanaan finansial yang dilakukan adalah perencanaan investasi, perencanaan biaya operasional, dan pendapatan bisnis. Berikut rincian analisis finansial pada unit bisnis chicken nugget ini, yang terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan penerimaan. Berikut uraian penerimaan yang didapatkan dari penjualan chicken nugget kemasan 250 gram dan kemasan 500 gram. Selanjutnya, analisis laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang berisi penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan setelah pajak yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun. Berikut hasil analisis laba rugi pada unit bisnis chicken nugget. Dilihat pada tahun pertama mengalami kerugian sebesar Rp689,16 dan pada tahun kedua dan ketiga mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan sebesar Rp68.102.028. Dan pada tahun keempat sampai tahun ke-10 mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp114.500.747. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha terdapat pada cash flow. Analisis kelayakan usaha terdiri dari NPV, IRR, gross BC, net BC, dan payback period. Berikut hasil analisis kelayakan usaha dengan keterangan menunjukkan kelayakan. Selanjutnya, analisis switching value. Analisis switching value dilakukan guna mengukur perubahan maksimum kenaikan biaya input daging ayam, penurunan jumlah produksi, dan penurunan harga jual. Didapatkan hasil perubahan maksimum kenaikan biaya input daging ayam yaitu 48,95%, perubahan penurunan produksi 32,33%, dan perubahan penurunan harga jual yaitu 32,33%. Apabila melebihi persentase tersebut, maka bisnis akan menjadi tidak layak. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. Pada tahapan pengembangan unit bisnis chicken nugget menggunakan program CPM membutuhkan waktu 122 hari. Berikut uraian aktivitas tahapan pengembangan bisnis. Selanjutnya, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Ide pengembangan bisnis ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan dan peluang yang ada di perusahaan, yaitu pendirian unit bisnis chicken nugget pada PTS Putra Sinergi Perdana. Hasil analisis non-finansial dan finansial perencanaan bisnis ini menunjukkan bahwa pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan karena didapatkan hasil analisis kelayakan bisnis NPV sebesar Rp642.492.980, IRR sebesar 37,49%, net BC sebesar 3,46, gross BC sebesar 1,17, dan payback period selama 3 tahun 11 bulan. Switching value kenaikan harga bahan input daging ayam 48,95%, penurunan produksi dan harga jual produk yaitu 32,33%.
Selanjutnya, saran yang dapat diberikan, PTS Putra Sinergi Perdana dapat mengaplikasikan pengembangan bisnis ini karena berdasarkan analisis menunjukkan kelayakan dan dapat memberikan keuntungan bagi PTS Putra Sinergi Perdana. Dari hasil analisis switching value, terdapat penurunan permintaan chicken nugget sebesar 32,33%. Artinya penurunan permintaan tidak boleh melebihi persentase tersebut karena dapat mengakibatkan bisnis menjadi tidak layak. Perusahaan dapat mengantisipasi risiko tersebut dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar melalui kegiatan promosi, dan memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.